Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pamungkas, biasa dipanggil Putra. Dengan NIM saya 25000242245. Kali ini saya ingin menjelaskan dari buku Sosiologi Hukum bab 1. Yang pertama atau subbab yang pertama itu ada pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum maupun ilmu sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuk-bentuknya berubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Sosiologi hukum menurut C.J.M. Secute, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakangnya timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Hanijito Sumitro, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Law in books disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma atau kaidah. Hukum sebagai norma atau kaidah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Hukum sebagai gejala atau proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultan atau hasil berbagai kekuatan dalam proses sosial, dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial, dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Studi tentang law in books dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hanitijo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Surjono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencangkup. Yang pertama, itu ada norm wissenschaft atau Solen-Wissenschaft, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari A. Ilmu tentang pengertian hukum, B. Ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua itu ada Tatsachen-Wissenschaften atau Seinwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari, yang pertama itu ada sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Skema hukum dibagi menjadi dua, yaitu law in action dan law in books. Dari uraian di atas lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait pengertian atau definisi sosiologi hukum. Antara lain, yang pertama, Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Dan subbab yang kedua yaitu ada B. Ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya, kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial, sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudenti model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan. Sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi, sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah yang pertama. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni A. Berfungsi secara filosofis. Setiap masyarakat selalu mempunyai resit, yakni apa yang masyarakat ucapkan dalam hukum. Misalnya hukum diharapkan semisal apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Semisal hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cipta hukum atau resit tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sosiologi hukum. Sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Kita putar lagi, diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Yang B. Berfungsi secara sosiologis atau empiris. Dasar keberfungsian secara sosiologis empirisan maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan, keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis, sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya
suatu kaidah hukum, yakni ada teori kekuasaan, teori pengakuan, dan sepertinya itu saja. Dan subbab yang terakhir atau C, pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Carl von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari bentuk undang-undang. Ia menantang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan suatu kesadaran hukum di masyarakat tersebut. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir dedukatif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian itu mengabaikan lingkungan sosial hukum. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif. Yang selanjutnya yaitu hukum itu tumbuh dari hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat atau power consciousness. Dan selanjutnya, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya atau Volksgeist, jiwa dari rakyat, bisa kita sebut seperti itu. Itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa. Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sejarah, tetap tenggelam di bawah arus normatif positivistis yang kuat di abad ke-19. Lain halnya dengan filsafat hukum yang memiliki pahamnya sendiri. Bagi kelahiran sosiologi hukum, pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan secara terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas atau biasa kita sebut dengan ultimate. Theo Husserl menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki atau sesungguhnya dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencangkup segala yang dialami manusia. Bersifat secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya tentang segala hal yang ada melalui cakrawala pandangan yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal, pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis. Namun menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta yang konkret sebagaimana kepada dasarnya yang mendalam. Berkaitan dengan kaidah hukum normatif atau hukum,
yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sekian, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya cukupkan untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.